mungkin bisa terlihat bagaimana beberapa pemain-pemain yang pernah bersama Hazel juga sudah melaju ke babak playoff. Tapi kita akan menuju ke draft pick. Kita akan melihat bagaimana Bovius, Edith, Fanny dan Chip juga sudah di-ban. Beserta dengan Suyu yang automatically juga bakal di-ban sampai di hari playoff. Oke, tapi Angela masih menjadi satu hal yang marak di hari ini, Prof. Dari tadi di-pick terus dan bahkan sekarang masuk ke top 3 ban. Iya, ini kalau kita ngomongin soal beberapa hero juga kayak Angela kayaknya emang udah nge-deny secara langsung gak sih assassin-nya? Atau jangan-jangan emang RRQ nggak mau first pick ke arah dari Link-nya. Jadi mereka ban Angelanya dengan tujuan nanti kalau misalkan Rebellion yang bakal ngebawain Link tersebut, mereka nggak bakal punya Angela. Oke. Nggak akan ada masalah intinya. Alright, tapi ini yang terbuka cukup banyak sebenarnya kayak Gatot Kaca, Khalid pun masih bisa diamankan sebagai hero-hero setup-nya juga. Sementara kalau bicara tentang assassin jangan lupakan selain Link ada Hayabusa yang bisa diadu nantinya, tapi Link ternyata terlalu mahal untuk dilepaskan dari Rebellion. Oke, ada Gatot Kaca, ada Matilda juga sebenarnya, dan ada Khalid. Apa yang bakal dibawakan oleh RRQ Hoshi dengan pemilihan draft yang begitu banyak. Bahkan untuk first pick Khalid pun kayaknya masih oke aja. Mengingat Movius juga sudah di-ban, jadi nggak akan ada masalah untuk Khalidnya. Oke, Gatot Kaca, Khalid. Tapi setidaknya harus dipisah ya nih combo maut ini. Minimal Khalidnya atau Gatot Kacanya yang bisa di-secure. Atau Hayabusa kah? Itu dia. Langsung Hayabusa. Benar-benar priority kepada hero dari Hazel nih. Wow. Ini udah obvious banget. Bener-bener akan membiarkan Hazel mendapatkan hero yang bisa nge-deliver damage secara maksimal. Dan tidak melupakan bagaimana efek dari Quest Shadow juga. Yang mungkin bisa menjadi salah satu power tambahan di early game. Dengan dash ability yang bisa dibawakan juga. Karena Khalid dan juga Gatot Kaca pasti akan langsung di-secure oleh Rebellion. Ini benar ya, ini vibes-nya playoff udah berasa tadi. Dan rame banget rasanya. Ingat gak? Ini adalah vibes last match juga di season lalu. Pas penentuan RRQ yang nonton Geek Fam versus Rebellion. Iya. Benar. Akan tiebreaker atau tidak, semua super fans bersatu. Gak ada yang dukung siapapun, mereka nonton semua, nikmatin. Dan seramai ini. Ya, last match yang benar-benar sangat menegangkan ya. Yap. Dan kalau berkaca dari segi data nih Prof, Gatot Kaca Khalid itu kalau nggak salah 4 kali kemunculannya masih 100% win rate deh. Iya, so far masih bagus sih secara win rate pokoknya. Pokoknya dua hero ini benar-benar di atas 75% juga untuk sampai saat ini. Walaupun mungkin ada beberapa kekalahan yang sempat terjadi, tapi even pernah dibawakan sama Aldrico pun mereka mendapatkan kemenangan. Dan sekarang Matilda Hylos langsung direspon dengan cepat untuk hero lini depannya. Menyisakan hero Rins dan juga Skylar untuk diambil di pick bawah. Oke, kalau bicara tentang hero Skylar ini cukup banyak pastinya karena belum ada gold laner sejauh ini yang tertutup. Dan Rebellion, mereka memiliki kesempatan untuk pick satu lagi nih sebelum menuju ke arah banning phase yang kedua. Bicara tentang assassin ataupun jungler, jangan lupakan Aether lagi spam banget ke arah Alpha. Iya. Dan Alpha pilihan yang tepat sih untuk mungkin poke ke arah Hylos di early game. Yap. Tapi jangan lama-lama, kalau misalkan sampai di arah late game itu akan menjadi berbahaya juga seharusnya. Oke. Dan ternyata bermain di zona aman. Player dengan pemilihan Zas terbanyak masih jatuh kepada Swallow. Iya, walaupun Zas sudah sempat mengalami nerf ya. Tapi Swallow, satu-satunya pemain yang masih benar-benar bersikukuh untuk membawakan Zasnya. Yap. Nata di-ban. Begitu juga dengan mungkin Cloud seharusnya. Karena Cloud akan menjadi salah satu hero yang mematikan sekali ketika nanti Zas berada di lini depan, hero lini belakangnya akan terancam. Oke. Targetnya ke jungle nggak sih sekarang itu dia? Mau ban ke arah Alpha kah apa PD untuk bermain Kating dengan Matildanya juga? Alpha ban boleh sih. Oke. Alpha, mas kalau bicara assassin masih ada Nolan juga. Nah kalau Nolan kayaknya biarin aja sih. Oh tapi di ban. Karena aku merasa kalau misalkan Hayabusa match up lawan Nolan, mostly Hayabusa masih bisa menangin untuk match up adu skill shotnya. Karena seperti kita tahu ya, Shadow Kill itu kan bakal nempel terus sama badannya Nolan. Tapi Kingman vibes-nya asik banget ya lihatnya kayaknya dia menikmati chance-chance dari para super fans ini ya. Iya. Sangat enjoy, oke. Ya mungkin teman-teman yang lagi di rumah juga bisa mendengarkan juga ya. Bisa sih harusnya ya. Iya harusnya mendengarkan kok. Ini harusnya masuk. Suaranya harusnya masuk ini.
Apalagi kebetulan kita lagi di depan Kingdom ya. Iya. Di belakang sih kebetulan. Ya, Rebels karena juga home team. sebenarnya Rebels juga sebenarnya dari tadi kedengeran. Cuman emang agak nyebrang aja kan di Iya. sana. Kalau mau dengerin yang Rebels ke streamnya English ya. Boleh. Bener Karena juga. lebih dekat ke mereka Lebih tuh. dekat, lebih Iya, dekat. masuknya pasti ke stream English. Benar. Cloud di band. Kalau mau Sesuai dengan request yang lagu juga bisa. Enggak. Enggak ya? Enggak. Bukan. Enggak, request hero. Ya request hero Pak. Di sini bukan buat titip salam soalnya. Bukan. Beda. Apalagi mabar VIP, bukan ya? Iya, bukan. Jangan ya, Dek ya. Udah bukan sekarang ya. Udah bukan Bukan. lebih tepatnya. Lunox juga di band. Menandakan RRQ ingin membawakan Harit. Dan apakah Haritnya bakal didinai di sini? Harusnya Harit bisa ditutup atau memang diarahkan aja, Prof? Mungkin nggak Harit yang sebenarnya diinginkan sama RRQ, tapi diarahkan untuk bagaimana match-nya dengan Harit. Atau ya emang respect aja Lunox dari King Matt. Lunox dari Matt. Iya kan? Tapi tetap bakal jadi masalah sih kalau seandainya Lunoxnya dilepaskan ketika membawakan Harit dari RRQ-nya. Oke. Itu bakal jadi chaotic banget posisinya dan gold lane-nya Matt seenggaknya bisa nahan dari Haritnya. Oke. Kalau bicara tentang full hero dari Matt ya, ada Moskov, ada dan Haritnya diarahkan. Ya, udah deny aja jadinya. Sehingga buat sekarang, apakah partner dari Hayabusanya akan menuju ke Magic Damage Dealer atau masih dengan Physical Damage Dealer? Oke. Tapi bicara tentang lagi-lagi Skylar ya, ini kemarin juga pakai Bruno sempat Yep. ada. Iya, iya. Main early, main agresif juga. Dan ini fun fact-nya adalah pertemuan dua player yang sama-sama pernah membela Rebellion kan. Dairon kan pernah. Dairon Iya, pernah. mantan timnya kan. Makanya, pernah membela Rebellion juga pada saat itu. Bahkan beberapa kali pernah memberikan perlawanan. Iya. Di masa bisa dibilang kejayaannya Rebellion juga membawa playoff juga. Season 10 ya. Iya. Oke, dan 1-1 diambil kali ini beserta Chushin. Wow. Chushin yang balik lagi, hero-nya udah kena nerf. Tapi kayaknya nggak masalah dengan hero-hero yang bisa dibilang close range combat gini, Prof. Iya, iya. Ini emang pengen gangguin si Matt-nya aja sih dengan Harit. Makanya di sini Zushin dibawakan. Dengan kehadiran dari Lunox, tentu Zushin akan sedikit terganggu juga karena jaraknya jauh nih untuk Lunox. Sehingga band Lunox-nya nggak cuma untuk secure di bagian dari 1-1-nya, tapi Zushinnya juga. Ya, tapi jungle apa yang akan dibawakan sama Rebellion? Ini 3 hero dash, 4 hero dash ability bahkan dari RRQ. Ini 4 hero dash-nya bener-bener kayak kejawabnya cuma sama hero suppress, tapi nggak bakal kuat untuk sekarang bawa hero suppress. Karena cuma butuh pemegang red division lagi. Yap, Alpha kah yang bakal dibawakan? harusnya Alpha nggak sih? Tapi Lancelot! Wow, Lancelot. Aether. Main Lancelot depan Hazel juga nih. Asik nih. Adu-adu assassin nih. Oke. Dan itu bermain di depan satu orang yang emang itu ada signaturenya ya. Signature banget. Ya tapi bisa dibilang pick paling aman kan. Kalau untuk ngomongin matchup emang Lancelot ini yang paling bisa untuk keluar dari zona shadow kill. Ya. Dengan Tauntros, dengan Phantom Execution. Tinggal gimana cara eksekusi gamenya aja karena sekarang kalau dilihat-lihat dari pick rate-nya ingat ada 4 hero dash ability. Hayabusa, 1-1, Zushin, Matilda. Ini menyulitkan Rebellion untuk menangkap 4 hero dari RRQ Hoshi. Oke, tapi segi counter index-nya memang Rebellion unggul nih di atas data. Dari early to mid-nya, dari push ability-nya juga. Tapi apakah itu mampu di-convert menjadi kemenangan? Karena yang dihadapi adalah pemuncak klasemen atau jawara dari regular season ya. Oke, kalau begitu untuk match terakhir di hari ini. Tapi sebelumnya kita mau tes dulu suaranya. Rebels, are you ready? Oke, Kingdom, are you ready? Kalau begitu, EPL Arena, mana suaranya? Laga penutupan yang begitu ramai pastinya ya. Sebelum kita nantinya akan bertemu di Bandung. Tapi berbalik lagi dengan adanya Battle of Assassin Hazel. Dengan adanya setup yang bisa dilakukan oleh kedua poros mid lane-nya. Lihat X-Win diangkat-angkat terus, Prof. Ya udah pasti sih poking damage dari Zushin emang begitu power. Yep. Dan gak cuma itu, dia bahkan bisa ngangkat Nightmare Spawn nantinya untuk dipisahkan dari Swallow. Tapi berarti kalau Nightmare Spawn tetap menggunakan mana ya? Iya, karena kan jatuhnya lagi-lagi ya di sini ada marketnya. Selama marketnya aktif itu akan memberikan pengurangan mana terhadap Zushin. Di center terus, diterangkan lah ya. Mau kemana bergeraknya dan X-Win terpaksa harus melakukan recall karena HP-nya tergerus. Dan ini ngebuat pastinya dari segi pengambilan EXP-nya akan sedikit terdelay. Sementara dari emblem by Indihome nih, Prof. Ini kalau kita lihat dari emblemnya ya emang Swift yang menjadi pilihan. Dan bahkan Matt sudah terzoning out.
Untuk sekarang dengan pemilihan dari pull yourself together biar nanti inspire-nya lebih bisa di-spam sama Skylar. Yep. Tapi kalau Idok masih belum move on sama Franco-nya Idok semalam sih ya. Luar biasa. Oke, ada pergerakan seperti dari Ether. Namun sekarang Idok harus mundur lagi ke tempat yang lain dan sekarang di bagian tengah. Coba lihat, akankah ada satu Shadow King yang mau dikeluarkan tapi sedikit lagi tersisa. First Blood menjadi milik dari Hazel, lebih Hazel menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut dan sekarang Ethernya masih saja meliuk-liuk tadi. Hazel semangat ya, mungkin agak getar dikit pastinya ya. Ini match perdananya juga. Tapi yang melihat Gatot Kaca untuk X-Win nih menjadi debut pick dan lihat Swallow 17 kali menggunakan Zas push MMR kah? Bener-bener terbanyak ya untuk sampai saat ini. Zask yang udah di nerf kayaknya bukan jadi masalah buat Swallow. Tapi setidaknya dengan First Blood barusan, ini membuka teamfight di early game dan membuka juga untuk Hazel biar farming terlebih dahulu menunggu level yang ke-6 1v1 yang masih adu otot di bagian top lane. Oke, ada Quick Sand Guard dikeluarkan terlebih dahulu sebelum mungkin nantinya akan melakukan sebuah pergerakan menuju ke area Death Turtle. Karena udah ada beberapa player dari Arceus yang memang sudah setup sebelumnya. Yep, dan itu lihat ada CCTV ya yang mengganggu juga pastinya. CCTV-nya tetap menyala bosku. Ngepokin tipis-tipis juga dan Aether bakal memegang kendali Turtle. Dan itu dia Raging Sandstorm dikeluarkan tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Tapi sekarang Hazel menunjukkan kelasnya bahkan X-Win benar-benar langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Untuk sekarang mau pergi ke arah mana? Karena Aethernya tertinggal sendirian. Masih ada beberapa player depan dia akan kembali menuju ke arah beberapa player dari RRQ. Oh shit. Dan itu dia Rin, spoke damage yang membuat sedikit out of position. Tapi Retribution from Hazel berhasil merubah keadaan untuk RRQ. Mereka berbalik unggul di 3 menit pertamanya. Ya, counter initiate di area objektif. Itu yang dicari sama Hayabusa ya. Dengan Retribution dengan point dan tapi X-Win menerima damage begitu banyak. 2 kali dibanting oleh Shishin. Oke, mereka mulai bergerak kembali dan diambil. Purple Buff-nya diambil. Purple Buff-nya diambil tapi Talent Prediction semua sepakat 2-0 kecuali Papulung nih ya. Sesuai dengan kata-kata saya. Apa? Udah pemuncak klasmen, udah gitu loh. Saya predik yang lain dulu ya. Nah kan Papulung Aether. Oke, Aether sendirian ada Glorious Pathway. Aether solo kill dari Dairon kan Dairon. Oke. Waduh. Depannya berbeda, ada satu cross bomb tank lagi udah langsung dikeluarkan. Ada terjadi pick off di mana-mana. Wow, dan bahkan pengejaran yang dilakukan oleh Dairon. Ini bener-bener kayak Papulung ngejar Dairon 95.000 nih. Dikejar sampai ujung. Wah, itu bener-bener gua itu. Emang hampir 95%-an tadi dari audience prediction. Audience prediction di 95 Wow, pas hampir. kali itu. Kali ini unggul 2000 gold ya. Emang team fight-nya di 2 tempat yang berbeda. Apalagi zoningnya tadi benar-benar 1v1 dengan Glorious Pathway. Dan bottom lane karena ada 3 hero dash ability lagi-lagi menyulitkan Rebellion untuk menangkap salah satu dari mereka. Karena tiga-tiganya punya efek dash di bawah nih. Oke. Sekarang Rinsnya sendirian mau dikeroyok tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Rin. Di mana Rins melenggang dengan begitu bebasnya. Ada Cyclone Eye juga ya yang menyelamatkan sampai bisa melarikan diri juga dari kejarannya Swallow. Tapi Turtle sudah mulai ramai. Yap, dan sekarang Karsya pasang badan namun masih ada satu lentera yang benar-benar mengganggu pergerakan dimiliki oleh pemain dari Rebellion. Siapa lagi yang akan mendapatkan Turtle, tapi ternyata Hazel benar-benar juga kelasnya bagaimana dia bisa mendapatkan lagi karena Turtle tersebut. Dan pertempuran ada terus terjadi, Hazelnya balik lagi ke bagian belakang dengan satu quad shadow yang milikin. Ada pergerakan dari X-Win sendirian, namun sekarang Matt pun harus dipaksa dan diusir mundur pergi menjauh dari rekannya. Dan bahkan Zaman Force buat defense terpaksa harus digelar oleh Matt. Dan lihat bagaimanapun Skylar-nya menjadi free di arah bottom lane. Harusnya outer turret didapetin nih. Oke. Nah, buset diusir sampai situ. Oke. Ya, di zoning. Dia ingin mendapatkan turret secara gratis ya. Apalagi dengan keuntungan 4.000 gold ini bisa dijalankan semua plan-nya. Mau pressure ke gold lane, mau mungkin ngelakuin 4-1 juga. Kayaknya masih bisa sih untuk sekarang karena udah di atas menit yang kelima juga. Apalagi semenjak ada Hunter Strike dan Matt terbuka weakness point-nya. Terbuka loh, tapi sepertinya tadi Skylar masih cukup sabar nih ya. Iya, dan ini bener-bener dikuasain abis nih dari segi map controlnya juga dari RRQ. Dibuka vision pakai lantern flare, apalagi outer turret ini akan menjadi target selanjutnya nih oleh RRQ. Menit 5 di Hunter Sword. Waduh. Ini udah pasti bakal bisa untuk teamfight dan ini dia. Ya kan? Combo hero stat dari Gatot Kaca dan Khalid. 100% win rate dari 5 kali pick. Dan apakah dengan keuntungan dari RRQ ini malah pecah sebelum playoff? Waduh. Oke.
Wah, Kars bener-bener bonyok juga badannya nih. Harus ngebadanin rekan-rekannya, tapi Aether sendirian berjuang. Ada satu Avatar of God, dia tadi udah langsung dikeluarkan, tapi nggak connect karena siapapun. Idoknya berhasil dihancurkan, Rinsnya pun langsung menghilang. Dan sekarang Dairannya sendirian. Apa yang terjadi? Mencoba untuk bisa kabur. Tapi sekarang sedikit lagi yang tersisa. 3 player berhasil ditumbangkan dengan sangat cepat. Mau coba untuk tukar sama outer middle turret tapi sepertinya belum berhasil. Karena gerakan dari Kars dari top menuju ke arah mid pun berhasil untuk clear. Dan Skylar tadi hampir dia bisa mecahin weakness point ke arah Matt-nya. Tapi Matt langsung flicker mundur sehingga out of range. Iya, karena mungkin team fight-nya lagi-lagi ya. Secara angka, secara kuantitas di sini Rebellion lebih siap untuk melawan team fight bagian top lane. Dari 4.000 gold sekarang menurun sedikit ke 3.000 gold. Tapi team fight di turtle selanjutnya, apakah ini akan menjadi perfect turtle untuk Hazel? Untuk Hierarchy Hoshi lebih tepatnya. Karena dengan debutnya, dengan Hayabusa, ini masih memungkinkan untuk bisa diambil. Agak sedikit sulit, tapi sepertinya ada pergerakan dan mereka. Wow! Kars! Oke, Karsnya berhasil langsung colok terhadap turtle tersebut. Dan sekarang Avatar of Guardian yang connect karena beberapa play, tapi X-Win-nya masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda. Dan Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Belum ada siapapun, tapi malah Hazel. Ia menjadi korban ada Phantom Execution, mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Idok. Tapi Idok ternyata Lionel Idok kali ini. Masih bisa dihindari tapi X-Win. Oke, di tempat yang berbeda X-Win-nya berhasil ditumbangkan. Beda 2 level dari kedua belah jungler tapi again Kars pasifnya aktif. Dia adalah Shadow Retribution dari Rebellion. Karena stealing Lord, stealing turtle itu jadi hobi buat dia. Ya, Kars lagi-lagi menunjukkan bagaimana last hit yang tiba-tiba muncul. Bagian turtle objektifnya deny perfect turtle juga untuk Hierarchy Hoshi. Dan sekarang Kars harus berhati-hati karena memang Skylar sudah memiliki Demon Hunter Sword. Dan on the way untuk memiliki Windtalker akan lebih menyakitkan lagi attack speednya. Pastinya ya dari attack speed. Tapi Skylar dari tadi masih coba untuk bersabar dulu ya. Tapi kalau ngeliat memang dari Hazel tipikalnya adalah dia yang priority farming dulu. Ya. Bahkan di tim sebelumnya kita ngeliat banyak banget untuk god lane-nya jadi ngalah. Untuk bisa dia mengemban tugas yang mulia pastinya sebagai damage dealer tertinggi. Ya, atau dan bahkan, dia bertanggung jawab. Atau bahkan bisa dilihat dari levelnya juga nggak sih? Hazel level 12, Yep. Aether level 11 karena terlihat dari team fight yang sebelumnya, lalu 2-1 turtle-nya. Ini ngebuat pergerakan dari levelnya otomatis dimenangkan sama Hazel. Yap. Tuh jadi priority farming yang begitu baik juga sehingga nantinya power of retribution akan berbeda untuk adanya peraduan ataupun kontes di area objektif. Lagi-lagi Nightmare Spawn menjadi gangguan yang cukup berarti. Buka vision ngasih poke juga. Itu benar-benar CCTV-nya dari tadi dirusak mulu ya Prof ya. Ada garansi ya nggak tuh ya? Gak ada kayaknya. Emang harus sih nggak sih? Karena kalau dibiarkan begitu aja ya Swalo dapetin infonya gratis dong jatuhnya. Yap, jadi mau gak mau harus tetap di clear juga. Hazel selesai dengan Blade of Despair sekarang. Wah, itu dia. Item yang dibutuhkan mungkin untuk mendeliver damage lebih banyak lagi. Tapi harus diingat juga bahwa Hazel memainkan Magic Shoes ya. Jadi cooldown yang dia cari bukan Tough Boots. Untuk bisa menghindari sisi power yang begitu tinggi. Waduh, Skylar bener-bener Phantom Execution mencoba untuk bisa dan benar-benar terbuka untuk kali. Coba lihat. Hey, tapi Thunderous-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Dan itu adalah salah langkah yang dilakukan. Namun Skylar pun sekarang berhasil langsung dihancurkan pula. Pertempuran tempat terjadi di depan Nirtaran yang miliki oleh pemain Rebellion yang ada di area bottom. Matt-nya harus mundur dengan adanya beberapa rekan yang masih tertinggal di bagian belakang. Nah sekarang untuk Rinsnya dipanggil kembali. Dan itu dia weakness point-nya pecahnya di Aether. Dia udah gak ada Tone Rose tadi yang udah dibuka duluan. Tadi sempat ngerembet ke arah Kars tapi dia quick sun guard. Jadinya nggak ngerembet lagi dan ini membuat kesempatan Hierarchy Hoshi bisa mendapatkan Lord secara gratis. Harusnya gratis sih karena nggak ada Aether juga di sana. Yap, dan free kali ini. Dairan hampir saja. Langsung di cover cepet ya. Karena masih ada Rins juga di sampingnya, masih ada Idok juga masih bisa ditarik dengan adanya Guided Wind. Dan ini akan menjadi Lord yang menguntungkan. Setelah tadi Aether ditumbangkan tapi Idok hati-hati damage yang diberikan dari Aether juga tidak boleh diremehkan. Yap, bermain dengan 4X, Hunter Strike dan Endless Battle ya untuk Aether-nya sebagai modal. Tapi masalahnya juga ini perbedaan levelnya tapi ada RRQ Alik nih. Iya, ada kakak Alik nih. Halo kakak. Iya, bengong baik nih dia lihat. Ayo kita nyanyi dulu. We are king. Oh iya. Ada penyanyinya. Iya. Saya terngiang-ngiang loh itu loh suaranya Kak Alik nih. Weh, terjadi pertempuran sepertinya. Oke. Kita pada berbeda. Sedikit lagi dan Rins menjadi korban Shadow Kill sudah terlihat tapi itu berada di dalam tubuh X-Win yang sangat-sangat tebal seperti ini. Iya, tapi Rins tumbang nih ya. Damage dari Aether udah cukup banget. Apalagi targeting yang dilakukan adalah Idok ataupun Rins. Dan biarkan saja Dairen-nya melenggang leha, nggak jadi masalah. Dia target langsung ke lini belakang. Oh ini Lordnya masih ada sih. Jadi harus di defense dulu untuk Rebellion. Apalagi perbedaan gold sudah mulai terlihat pelan-pelan. Oke.
Tapi memang Lordnya masih belum yang ter-enhance juga ya. Jadi power charge in, apalagi pasif dari base turret di arah bottom lane pun sudah ter-trigger. Masih ada juga tadi pas Lordnya masuk. Sementara Rebellion, kali ini walaupun terlihatnya mereka tertekan, tapi perbedaan gold dan juga killnya nggak terlalu signifikan beda nih, Prof. Iya, goldnya sih yang paling berasa ya. Karena dari tadi, dari segi objektif, turtle-nya aja 2-1, dapat Lord juga. RRQ dapetin turret juga banyak banget. Cukup berani sepertinya. Ether terlalu berani. Dan sudah langsung dibayarkan saja, dihajar oleh pemain dari RRQOC. Dairennya menjadi orang terdepan. Hey, masih ada Dominator malah mentok. Swelo berhasil kan dia. Malah bareng lo berdua. Teman. Iya. Dulunya setim. Oke, di depan ada Matt. Solo kill saja dari Hazel. Tapi Hazelnya tertangkap. Itu chemistry sinergi satu tim lama ya. Yap. Langsung loh, itu gak ada janji langsung recall bareng. Kangen ya mantan. Siapa di sini masih kangen mantan? Enggak dong. Banyak kali. Yang pergi kan cuma raganya, bukan ceritanya. Betul, karena mantan kan manis diingatan. Betul. Gitu. Tapi ya, Lord objektif yang ternyata masih belum berhasil untuk membuat RRQ Hoshi menangin dengan cepat. Ya ini udah match statik dulu sih sebenarnya. Ini bawaannya udah fun aja gitu kelihatan. Jadi seneng aja gitu ngelihat mereka. Ya, Rebellion ini juga sama sih kalau dilihat ya kan. Dia mainnya lebih lepas. Sekarang ada Winter Crown nih, jawaban dari X-Win. Apakah ini akan menjadi jawaban dari Shadow Kill juga ya? Karena dari tadi target Shadow Kill-nya pun gak ragu loh. Ke X-Win pun dijalani sama Hazel. Ya ini Hazelnya juga tadi agak sedikit dalam ya buat ngejar Karamet, tapi akhirnya dia juga bisa dipunish. Itu gerakan-gerakan yang berbahaya nih, kalau misalkan sekali mungkin oke, tapi mungkin kalau 2 kali, 3 kali bakal jadi berbahaya juga. Bisa jadi momentum nanti untuk Rebellion bisa melakukan comeback, dan Rebellion juga dalam keadaan under kayak gini mereka nggak takut, mereka paksa, mereka maju ke depan, mereka buka badannya. Tapi harus hati-hati Kars. Ada satu ranking Sandstorm tadi udah dikeluarkan, namun sekarang agak sedikit terpeleset seperti Aether. Kehilangan dari Stakyaka, namun ada Rins yang terpisah sendirian, namun sekarang rekan-rekannya hadir untuk bisa memberikan bantuan. Dan benar saja Aethernya berhasil langsung dilumat habis. Bahkan sekarang ada Saban Force lagi udah langsung dikeluarkan oleh Matt, tapi ada Avatar Guardian yang membuat X-Win-nya masih berhasil selamat, bahkan Matt berhasil kabur juga. Dan tadi lihat damage dari Hazel ke Swallow. 1 kali Phantom Shuriken. Langsung setitik darahnya. Untungnya sempat ke arah Dominator Descent juga. Iya. Untuk tidak langsung bisa ditumbangkan. Karena ada Heptasis dan juga ada Endless Battle. Dan ini Skylar udah langsung ngebuka weakness point-nya. Kayak menjadi sinyal juga bahwa Rebellion gak boleh maju lebih daripada area jungle. Oke, ini dia. Recall sampai regular season selesai. Ayo, dikit lagi yuk. Recall sampai Bandung. Ya. Ayo, Hazel. Matt berhasil langsung dilumat habis. Matt! Apa yang terjadi, Matt? Wow. Oke. Terkena pick off. Ketika tidak ada teman-teman dari Matt di sampingnya, otomatis Shadow Kill akan memberikan damage yang lebih tinggi lagi. Dan itu yang membuat Matt terkena pick off dari Hazel. Itu sakit banget, dan tadi hampir sempat mau dibagi ya. Cuma memang udah terlalu besar juga damage yang disumbangin sama Hazelnya. Full attack pastinya item yang akan dibuild oleh Hazel. Nah ini recall lagi terus. Sambil nungguin Lord soalnya kan. Iya, sambil nungguin Matt juga kan. Matt keluar recall juga. Wah sama aja dong. Langsung hilang. Bahaya. Matt udah hadir kembali untuk bisa menambahkan power defense pastinya dari Rebellion. Tapi Trilen push. Matt lagi. Hazel, badan Hazel yang ada di dalam layar device-nya. Hanya ada Matt untuk kali ini, tapi Dominator Resonnya langsung dikeluarkan begitu saja. Avatar Guardian malah membuat X-Win-nya kembali lagi berhasil untuk bisa masuk ke dalam satu tempat respawn, dan juga ngeri Janas yang dimiliki. Tapi untuk sekarang lagi saya sudah dikeluarkan pula oleh Kars dengan satu Winter Crown di dalam tubuhnya. Bisakah dirinya bertahan? Ada lagi satu kekesan guard yang langsung dikeluarkan, tapi Kars sejauh ini masih berhasil bertahan dan masuk kembali ke dalam satu base utamanya untuk bisa nge-regen lagi keseluruhan XP yang dia miliki. Dan Hazel kembali lagi hadir, tapi X-Win-nya berhasil langsung dihancurkan. Ada pertempuran yang terus terjadi. Penta langsung dikeluarkan begitu saja. Ethernya bisakah dia menyelamatkan diri dengan satu Torres tadi udah langsung dikeluarkan, tapi ternyata Hazel menunjukkan kelasnya dan belum selesai. Bahkan barusan ada cross bomb tank lagi yang dikeluarkan oleh Skylar. Matt versus everybody. Matt coba untuk bertahan. Dan Matt sendirian. Matt benar-benar harus mempertahankan satu batch terakhirnya. Badan saja triple kill berhasil didapatkan, tapi tidak dengan base-nya. Triple kill ditutup, tapi RRQ Hoshi mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan cukup mendominasi. Debut dari Hazel, walaupun kayaknya masih ada sedikit grogi, tapi bisa ditanggulangi. Belum jadi masalah yang begitu besar ya, walaupun ada grogi, tapi itu hal yang wajar. Demam panggung pasti ada, tapi eksekusi gamenya
benar-benar nyata. RRQ mendapatkan keuntungan early game bagi Hazel, membiarkan dia farming dengan formasi 4-1. 4 hero dash ability, menyulitkan Matt untuk mentargetkan kemana damage-nya akan dituju. Dan itu yang membuat teman-teman dari Rebellion kesulitan di game yang pertama. Ya bener-bener dalam kesulitan dan Hazel. Kayaknya di lock hero-nya cuma ada Harit deh. Matt. Yang terus-terusan menjadi target, mau sejauh apapun Matt yang lari, tetap ditargeting. Dan ini upaya defensif tadi yang dilakukan sama Rebellion. Tapi apalah daya, udah terlalu jauh dari segi gapnya juga. Iya, ditambah buat sekarang kalau kita lihat juga dari posisinya ya, lebih tepatnya posisi sih. Karena 4 hero dash-nya mencar semua nih, Matt-nya jadi bingung gitu loh, mau target kemana dulu. Walaupun Harit, dia hero dash ability, tapi butuh zaman force kan. Yap. Kalau zaman force-nya udah hilang durasinya, Matt gak bakal bisa ngedash untuk bisa mengejar 3 hero lainnya. Dan 4-man move sebagai satu tujuan dari RRQ, membiarkan Hazel farming agar nanti dia bisa mendeliver damage lebih maksimal lagi dan solo kill 2 kali, 3 bahkan ke arah Matt. Dia cari di mana Matt-nya. Gokil Itu nih. banyak korban solo kill ya hari ini. Banyak. Ya. Kayak tadi, Matt itu kayak tadi di dalam rumahnya sendiri, keculik gitu. Sak. Itu juga tadi siapa Aether udah di base. Ya, Tetep kena hilang. kena juga. Sak. Hilang. Tidak disurikan kan? Tetap shuriken. Hilang. Shadow kill namanya juga ya, apalagi buat durasinya sekarang makin lebih cepat. Terus kalau ngomongin ya slashnya emang tetap 12 gitu loh, jadi emang dipercepat aja. Banyak orang yang bilang kayak ini tuh nerf buat Hayabusa, tapi di tangan yang tepat ini malah jadi buff. Karena durasi shadownya tetap bakal ada gitu loh. Ya, Gitu. itu kan akan memakan waktu yang jauh lebih cepat tapi tetap dengan tekanan yang sama kan. Benar, pressure-nya sama, terus stack-nya malah lebih cepat loh harusnya. Dan Oke. kalau kita lihat sedikit dari player highlight ya lagi-lagi karena 4-man move tadi ya, yang emang sengaja dibuat gitu loh, biar Hazelnya farming dulu. Emang tujuan dari 4 pick hero-nya ini, yang satunya emang bener-bener misah sendirian, ya Hayabusanya farming, lihat kalau dari map teman-teman. Hayabusa di atas emang tujuannya buat dapetin gold sebanyak mungkin. Tapi ya hero-hero yang team fight-nya itu mengandalkan ujung tombaknya cuma Skylar dan Idok untuk main tarik ulur. Yep. Karena kalau nggak bermain tarik ulur, ini ya engage-nya bakal gagal gitu loh. Jadi jatuhnya untuk engage mereka punya 1-1, untuk disengage mereka tuh punya Matilda. Draft yang sangat menarik dari Coach Cascute dan juga Coach NMM di penutupan match kita loh. Yep. Dan kita akan lihat, wah apakah Hazel menjadi player of the game Ya, kita? senyum dia. Langsung debutnya membawa Hazel menjadi player of the Wow. game. Hayabusa yang berkali-kali tadi steal terhadap Retribution. Buset deh. Targetingnya juga pamer otot dulu. Pamer otot. Ninja berotot ini, Pak. Makanya ini jatuhnya ninja workout ya. Betul. Waduh, ninja workout Ya, juga karena ya. terbukti sih dari early game dia emang coba main cepet. Di sini shadow kill-nya sempat menghilangkan quad shadow-nya yang tersisa, jadi makanya dia kena pick off nih di early game. Karena kalau misalkan tadi udah sempat dia bisa keluar dari zona berbahaya tersebut, kayaknya dia bakal fine-fine aja dan snowballingnya nggak bakal berhenti. Iya. Dan berarti combo Gatot Kaca Khalid pecah nih akhirnya 100% win rate-nya ya. 6 kali pick, 5 kali menang, 1 kali kalah. Oke. Tapi memang Hazel berkali-kali bisa di pick off ya dari gerakan swallow-nya. Ethernya juga susah buat targeting. Ini pas di momen bawah, Ya. Ethernya udah taruh tonros duluan. nih ya kan, udah tonros. Jadi dia udah gak bisa keluar dari serangan Ball Tank. Ditambah lagi walaupun ada pertukaran, tapi pertukarannya nggak bakal worth it. Karena mau gimana pun, itu Lord lagi muncul loh timingnya. Dan kayak ngeliat dari fight-nya panjang banget ya di bottom lane. Dan ini upaya lagi-lagi Matt-nya yang jadi target. Ya itu, Target operasi DPO itu by bener-bener Hazel. pas banget loh ya. Kayak sekali oke lah, 2 kali, wah udah jadi target nih mas. Ini bener-bener kayak nggak dikasih jalan keluar dan hingga akhirnya ketiga kalinya ya udah sampai dikejar di base untuk Aethernya. Karena emang yang seperti kita tahu ya, Coach Shadow bakal nempel terus even Ya. sampai dengan base juga. Nah, ini Ether nih udah di dalam ini. Tuh, kena Iya, Shadow Kill, kena kena Shadow juga. Kill semuanya. Sama Swallow juga. Karena ada Flame Retribution kan, dan Flame Retribution akan menambahkan kembali di level 15, itu nambahin 75 physical damage untuk Hayabusa. Ini Matt sempat triple kill ya, kayak yang diharapin ya udah bisa defense yuk, bisa yuk. Cuman kayaknya Matt-nya juga bingung nih, dia nge-damage orang, apa mau clear juga, Betul. tugasnya banyak banget. Tapi ya, in the end di 15 menit, RRQ Hoshi berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Semakin mantap harusnya ini untuk bisa dapetin poin-poin berikutnya juga untuk memuncaki klasemennya semakin tinggi lagi. Wah ini mah udah nggak kesentuh juga, mereka udah makin jauh lagi ya, Makin mantap dijauhin gak sih? lagi. Iya, setuju.
Karena mau dari sisi manapun kalau kita lihat ya, dari menitan awal aja dapetin 2 turtle udah menguntungkan banget. Apalagi ditambah dengan adanya pertukaran dari segi turretnya, yang Rebellion even bahkan nggak bisa menyentuh 1, bahkan mungkin lebih dari 1 turretnya. Karena nggak ada hero push juga kan buat mereka. Permainan 4-1-nya nggak direspon juga sama Aether. Aether lebih memilih untuk team fight lagi gitu loh. Membalas split push dengan team fight, tapi 5-nya dari Rebellion itu nggak bisa melakukan red kill yang menguntungkan. Kayak tadi tuh, Aether ditukar sama Skylar, tapi 1 tukar 1 bukan 1 tukar 2. Yep. Yang padahal secara jumlah, Rebellion lagi menang loh secara jumlahnya 5 lawan 4 fight-nya. Tapi thanks to Idok pokoknya, tarik ulur yang dimainkan. Itu bener-bener kayak ngebikin pemain dari Rebellion tuh gak bakal ada yang bisa menumbangkan banyak member dari Rarky Hoshi. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari segi itemization juga Lancelot dari Aether cukup ngejar ya dari itemnya juga. Ngejar dia. Cuman kayak nggak ada celah gitu loh untuk bisa Ya. masuk dan dapetin target yang optimal. Yang mau coba cari siapa? Chushin dia punya Crimson Beacon kan buat ada dash juga. Iya Karena kan sekalinya dibilang. dia harus emang kabur, dia harus Iya. kabur jauh banget. Kalau emang jaraknya nanggung, udah Rins yang bahagia. Ya itu dia, hero dash ability-nya ada 4. Ada Quad Shadow, ada Crimson Beacon, lalu ada juga gerakan dari Guardwin. Dan pasif dari One yang paling penting udah 4 dash ability. Terus Mau nangkep siapa coba? dan juga miscalculate karena Flash of the Oasis ya pastinya dengan Guiding Wind-nya. Iya. Beda ceritanya kalau misalkan di sini ada Kaja, ada Franco. Tapi kan dari awal udah kita mention. Dari awal udah ada Khalid Gatot Kaca. Jadi wajar kalau seandainya ternyata di sini nggak ada yang bisa lockdown langsung ke arah satu target minimal. Yap. Dan Ya anggap lah ya, anggap Idok yang diambil nih. Kan jadi meminimalisasi lagi nih pemilihan dari hero-hero dash ability yang tersisa. Oke. Dan Rich Guy by UBS Gold kita jatuh ke tangan dari Hazel ya. Karena memang typically semenjak aku ngelihat dia di MDL juga, dia benar-benar yang priority farming dulu. Dia bakal farming sebanyak-banyaknya, dia bakal masuk di waktu yang tepat juga. Dan kalau di MDL nggak jarang kita ngelihat Hazel ini punya GPM di atas 1000. Wow. Beneran di atas Secepat 1000. itu ya? Iya. Karena dulu kan ya ketika utility jungler ya kalau misalkan mainin assassin farmingnya biasanya lebih diutamakan. Lebih cepat ya. Ya, karena metode hyper carry gitu loh. Metode hyper carry. Ya benar-benar. Dan dia bertanggung jawab banget sih untuk apa yang dipercayakan kepada Hazelnya gitu untuk jadi hyper carry tersebut Iya. juga. Dan ya berarti debut yang manis kali ini untuk pemain